pagi anak-anak, gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran kali ini kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pembelajaran kali ini kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Dimulai. Berdoa selesai. Absen dulu ya, ibu akan mengabsen. Tati Hadir. Ika Hadir. Ainun Hadir. Ririn Hadir. Adi Lagi sakit. Nabila Hadir. Alif Lagi sakit. Alia Hadir. hadir ya. Ada 2 orang yang nggak hadir ya, lagi sakit ya. Oh iya, 3 orang. Semoga cepat sembuh ya teman-teman. Tadarus dulu terlebih dahulu ya, membaca surat pendek yaitu surat An-Nas bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke anak-anak, kita tepuk semangat dulu ya. Udah pada tahu kan ya? Ya udah pada tahu. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Semangat aye. Oke, udah pada semangat ya. Berarti kalian udah siap untuk memulai pembelajaran hari ini. Materi pertemuan kali ini kita itu akan membahas mengenai tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, yang pertama yaitu kompetensi dasar yang pertama yaitu beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu menunjukkan perilaku toleran sebagai implementasi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir menyajikan dalil naqli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari beriman kepada kitab-kitab Allah itu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang kedua yaitu menyebutkan kitab-kitab dan rasul penerimanya dengan benar. Yang ketiga, menunjukkan dalil naqli keberadaan kitab-kitab Allah selain Al-Qur'an dengan benar. Dan yang terakhir, menyimpulkan hikmah, perilaku, toleransi terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ibu di sini mau bertanya kepada kalian ya. Ibu mau bertanya, rukun iman itu ada berapa? Coba ada yang tahu nggak? Ya silahkan, Tati, ada berapa? Ada 6, ya betul, ada 6 ya. Rukun iman itu ada 6. Nah, ada yang tahu? Rukun iman yang ketiga itu apa? Ada yang tahu? Ya betul, rukun iman yang ketiga itu iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu pembahasan kita kali ini. Nah oke ya, Ibu punya satu cerita nih. Kalian mau mendengarkan? Mau? Oke. Ibu mau cerita ya. Jadi ada salah satu orang ya, dia itu sedang berjalan, dia mau berjalan ke suatu tempat. Nah, di mana di jalan yang biasa ia lewati itu ternyata lagi sedang ada perbaikan jalan. Nah, salah
satu warga itu memberitahu agar seseorang tersebut itu melewati jalan pintas gitu ya. Nah, di mana jalan pintas itu terdapat jurang gitu ya, terus jalannya tuh kayak penuh kerikil gitu ya, enggak jalan mulus yang kayak biasa ia lewati gitu. Nah, sehingga dia itu lama gitu di jalannya tuh. Nah, coba kalian ada yang tahu nggak sih kaitan cerita yang ibu tadi ceritakan sama materi kali ini? Ada yang tahu? Nggak ada. Nah, jadi kaitan cerita yang ibu ceritakan itu dengan materi ini. Nah, begitupun seperti kehidupan kita ya di dunia. Jika kita tidak mempunyai arah, tidak mempunyai tujuan untuk kedepannya, maka kita itu akan tersesat gitu ya. Tersesat dan akan menghabiskan waktu dengan sia-sia di dunia ini. Maka dari itu, kita itu harus meyakini dengan adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita harus mempedomani yaitu seperti Al-Quran. Nah, kita itu harus menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman di dalam hidup kita agar kita itu tidak tersesat gitu. Kita dapat mengetahui mana yang haram, mana yang halal. Kita dapat mengetahui juga apa yang baik untuk dilakukan dan apa yang jelek untuk dilakukan gitu, agar tujuannya itu terarah gitu. Ibu akan memberikan sebuah tayangan video. Nah, silahkan kita lihat ya. Merapat. Nah, yang fokus ya lihatnya. Tindak kekerasan dan intoleransi antar umat beragama di tanah air tiap tahun terus meningkat, bukan hanya di antara elemen masyarakat. Berbagai kasus pelanggaran kebebasan beragama juga dilakukan aparat dan institusi negara. Rentannya tindakan intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama ini tercermin dari terus melonjaknya angka kasus intoleransi setiap tahunnya. Menurut lembaga The Wahid Institute, kasus pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi sepanjang 2010 berjumlah 62 kasus. Kasus tertinggi berupa pelarangan atau pemaksaan keyakinan, yaitu 25 kasus atau 40%. Sisanya pembatasan rumah ibadah, 19 kasus. Sedangkan pembiaran kekerasan di antara kelompok masyarakat sebanyak 15 kasus. Sepanjang 2011 terjadi 92 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dari angka itu, pelarangan dan pembatasan aktivitas keagamaan atau kegiatan ibadah menempati posisi tertinggi, yakni 49 kasus. Disusul kasus intimidasi dan ancaman kekerasan oleh aparat negara sebanyak 20 kasus. Sedangkan aksi kekerasan dan pemaksaan keyakinan atau penyegelan rumah ibadah berjumlah 27 kasus. Jumlah kasus intoleransi kembali melonjak di tahun 2012. Sepanjang tahun 2012 terjadi sedikitnya 278 kasus. 6 kasus paling menonjol diantaranya pelarangan rumah ibadah dan pembiaran aksi intoleran oleh aparat. Tingkat
intoleransi di tahun 2013 tercatat juga masih tinggi. The White Institute mencatat, selama tahun 2013 terjadi 245 kasus pelanggaran kebebasan beragama. Dari jumlah itu, sebanyak 106 kasus melibatkan aktor negara, sedangkan sisanya dilakukan aktor non-negara seperti ormas dan institusi keagamaan. Tahun 2014, jumlah kasus intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama berjumlah 158 kasus. Sementara menurut catatan Komnas HAM, kasus pengaduan masyarakat terkait intoleransi mengalami peningkatan sebesar 30% pada kuartal pertama tahun 2015. Nah, setelah kalian tadi menyimak tayangan video tadi, ada yang tahu nggak isi dari video itu tentang apa? Ada yang tahu? Ya, silakan, tentang apa? Tentang toleransi. Ya, betul, tentang toleransi ya. Isi tentang toleransi sesama manusia, sesama agama. Kan di Indonesia itu manusia itu mempunyai suku yang berbeda, agama yang berbeda, sikap-sikap yang berbeda, terus daya perilaku gitu kan. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia harus bertoleransi sesama manusia gitu, dimana kita sebagai orang yang mengimani kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita itu harus bertoleransi ya, bertoleransi. Contohnya seperti misalnya di dalam lingkungan kalian gitu ya. Nah, ada salah satu teman yang agamanya itu bukan Islam ya, misalnya itu Hindu gitu. Nah, jadi kalian itu harus menghargai gitu, harus menghargai sesama teman gitu. Jadi tetap saling berteman gitu, jangan kayak dia itu tidak diajak main atau gimana gitu ya. Dapat dimengerti? Ya, baik. Ibu akan membagi kelompok ya untuk berdiskusi. Nah, berhitungnya dari mulai sini, berhitungnya sampai 2 aja. Itu 1, 2, 1, 2. Iya. Nah, sekarang yang nomor 1 mana? Silakan berkumpul di sini, yang nomor 2 di sini. Oke anak-anak, ibu akan menayangkan video PowerPoint. Kita simak terlebih dahulu ya. Duduknya yang rapi ya. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya.
Perilaku orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang pertama memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci, yang kedua berusaha menjaga kesucian kitab suci, yang ketiga mau mempelajari dengan sungguh-sungguh petunjuk yang ada di dalamnya, yang keempat berusaha untuk mengamalkan petunjuk-petunjuknya, yang kelima berusaha untuk menyebarluaskan petunjuk-petunjuknya, berusaha untuk memperbaiki bacaannya dengan mempelajari ilmu tajwid. Dan yang terakhir, tunduk kepada hukum yang ada di dalam kitab suci dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Hal ini bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. Keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba dan makhluknya. Yang kelima, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk karena di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan buruk. Keenam, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Ketujuh, hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Kedelapan, memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai orang lain bahkan pemeluk agama lain. Yang terakhir, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa pada dirinya. Sekarang kelompok 1 silahkan ngambil materinya di sini. Ayo, siapa? Kelompok 2. Nah, setelah kalian melihat tayangan video tadi, silahkan kalian berdiskusi sama kelompoknya. Nanti kalian membuat mind map ya, sesuai tadi kertas yang udah dikasih sama ibu gitu ya. Nah, silakan kalian membuat mind map sekreatif mungkin. Nah, setelah itu baru nanti dipresentasikan di depan teman-temannya ya. Berdiskusi mulai dari sekarang, silakan. Saya diskusinya. Nah, sekarang kelompok 1, 2 orang berdiri untuk menyampaikan hasil diskusinya tadi. Kasih tepuk semangatnya dulu dong. Ayo. Tepuk semangat. Oke, silakan kelompok pertama. Kelompok 1 udah memaparkan materinya ya. Nah, sekarang tinggal kelompok 2 untuk memaparkan materi diskusinya. Kasih semangatnya dong, ayo tepuk semangat gitu. Tepuk semangat. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Setelah tadi berdiskusi, ibu mau memberi satu hadiah untuk satu kelompok terbaik, yaitu kelompok terbaik adalah kelompok 2. Kasih tepuk tangannya. Oke, nanti hadiahnya setelah selesai pembelajaran ya. Ini ya game, tahu game konsentrasi nggak? Tahu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai dari ibu. Tika Alia Tati. Tati, nah, Tati nanti Alia. baca ya. Di sini
Baru satu orang lagi nanti. Konsentrasi dimulai dari ibu. Ika Dea. Siapa? Itu. Udah dua orang. Nah sekarang ibu mau Tati membaca itu dalil nakli mengenai kitab Taurat. Silakan. Oke, makasih untuk Tati. Kasih tepuk tangan buat Tati. Nah sekarang Ainun ya, Ainun sini maju ke depan. Baca tentang dalil nakli kitab Jabur. Bismillah. Nah, sekarang Ibu akan memberikan soal untuk bahan evaluasi. Apakah kalian udah paham atau belum pembelajaran hari ini? Nanti kalian isi ya. Ibu bagiin dulu. Nah, silahkan kalian kerjakan soal itu sebisa kalian. Nah, pembelajaran hari ini akan berakhir ya. Nah, kesimpulannya itu kita sebagai umat muslim harus meyakini bahwa Allah itu telah menurunkan kitab-kitab telah Allah wahyukan kepada nabi-nabinya. Itu ada 4 ya, ada Injil, Taurat, Jabur, dan Al-Quran gitu. Nah, lalu kenapa Allah menurunkan kitab-kitab Allah? Supaya kita itu membacanya setiap hari dan dijadikan pedoman di dalam hidup kita agar hidup kita itu berjalan lurus gitu. Maksudnya itu tidak tersesat gitu. Maka dari itu kalian jangan sampai tidak membaca Al-Quran setiap hari gitu. Jadi harus membaca Al-Quran setiap hari gitu. Lalu kita itu harus toleransi antar umat, agama, budaya, sama manusia, suku gitu ya. Nah, Membeda-bedakan agama. iya gitu, tidak membeda-bedakan agama. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.